لله الذي جمعنا في مجلس الصلاة الرحيم وصلاة الدعاء وصلاة العلم. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Al-ayat Sadaqallahu Adzim. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita diizinkan Allah untuk sama-sama berikhtiar menyempurnakan apa yang menjadi misi hidup kita di dunia. Dan diantaranya misi kita hidup di dunia adalah kita bisa menjadi apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan ada 3 hal. Satu, bagaimana kita menjadi khalifahnya Allah. Yang kedua, bagaimana kita menjadi abdunya Allah, hambanya Allah. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa benar-benar menjadi insan al-kamil yang menjalankan salah satu rukun dari agama, yaitu ihsan. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas bagaimana caranya kita ihsan. Temanya adalah cukup Allah saja. Kira-kira gitu ya temanya ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adakah di dalam diri kita merasa kekurangan? Ada? Kurang ini, kurang itu. Rasanya apa? Kurang. Adakah di dalam diri kita perasaan khawatir? Ada apa? Cemas, ada? Ada. Khawatir, cemas, hadir dalam diri kita. Dengan pola itu maka juga muncul dalam diri kita yang disebut oleh Allah sebagai mata'ul luhur. Kita seringnya gofil. Apa gofil itu? Ngelamun. Andaikan besok seperti ini, andaikan nanti seperti ini. Sering begitu Pak? Nanti insya Allah kalau sudah banyak uangnya kita jalan-jalan. Sering gitu? Nah, sering ya. Nanti Tona kalau Bapak udah punya mobil 2, nanti kita jalan-jalan kemana. Nah, sering kita berbicara nanti. Sering kita berbicara, kalau dulu ya kita kalau dulu kita nggak salah jalan, mungkin sekarang Bapak nggak kayak gini. Selalu kita ini berpikir ke masa lalu dan berpikir ke masa depan. Sampai kita lupa bahwa sungguhnya hidup kita ini bukan di masa lalu, bukan di masa depan. Kita ini hidup di mana? Sekarang. Sampai kita lupa sekarang. Karena sibuk mikirin nanti dan yang mengingat besok gitu, kemarin. Kalau kemarin nggak kayak gini, selalu mikirnya ke sana. Sampai-sampai kita ini lupa bahwa kata Allah di dalam surat 94 Allah sampaikan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada permulaan. Akhir itu lebih baik daripada permulaan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, untuk memahami tentang cukup Allah itu, mari kita lihat perjalanan, hakikat hidup kita, hakikat waktu kita, dan apa yang sesungguhnya Allah inginkan dalam hidup ini. Kita akan memulai
dari apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat 94 ya. Ayat berapa itu? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa sungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia, atau akhir itu lebih baik daripada awal. Akhirat. Khatim, akhir. Akhir itu kapan, Pak? Akhirat itu kapan? Masa depan. Husnul khatimah itu kapan, Pak? Khatimah itu kan akhir ya? Akhir itu kapan? Besok? Nanti? Akhir itu kapan? Apakah kita tahu nanti jam 9 ada apa? Jam 11 ada apa, Pak? Oh, sepak bola. Apakah kita akan sampai ke jam 9? Apakah kita sampai ke jam 7? Kita nggak tahu. Berarti kalau gitu akhir kita kapan sesungguhnya? Ya sekarang ini akhir. Setiap sekarang itu apa? Akhir. Nah, keseringan kita lupa dengan yang sekarang. Mikirnya nanti atau tadi. Yang sekarangnya lupa. Padahal hidup kita ini adanya di sekarang, saat ini. Nah, bagaimana agar kita ini hanya cukup Allah? Hasbunallah, cukup Allah saja, nggak ada yang lain. Nah, hidup cukup Allah itu di surat 65 ayat 3. Allah sampaikan, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukup. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu. Tawakal itu apa? Tawakal itu ikhtiar maksimal, hasil serahkan sama Allah. Orangnya Bapak Ibu apa? Ikhtiar maksimal, hasil diserahkan pada Allah. Hasil itu urusan sekarang apa urusan nanti? Berarti urusan nanti serahin sama siapa? Allah. Serahin sama Allah aja. Jadi apapun nanti itu apa urusan itu apa ya, bukan hanya sekadar dagang, bukan. Seluruh aktivitas kita yang berhubungan dengan nanti serahkan sama Allah. Lalu gimana ya, kita ini fokusnya ya sekarang aja, nggak nanti gitu. Ketika saya diizinkan Allah tadi macet, ya udah saya nikmati macetnya aja. Nggak usah mikirin gimana pengajian di sini. Udah saya nikmati macetnya aja udah. Kalau mikirin pengajian di sini, saya gerasa gerusu kemerungsung ya. Gimana? Udah nikmati aja, gimana macet, nikmati di sini. Kenyataannya sampai juga kan, walaupun terlambat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disebut dengan tawakal itu adalah ikhtiar maksimal sebisa mungkin, namun hasil serahin sama Allah. Apa yang membuat kita khawatir Bapak Ibu? Mikirin hasil. Bapak Ibu bisnis, yang dipikirin apa? Untung atau rugi. Bapak Ibu sakit, yang dipikirin apa? Sehat apa, sembuh apa? Mati ya. Bapak Ibu dimarahin Bapak Ibu melakukan kesalahan, pikirannya apa? Dimarahin atau tidak? Ya enggak? Ya kan kita buat kesalahan nih. Wah, kayaknya istri saya marah nih. Oh, belum ketemu udah bilangnya, mikirnya apa? Dimarahin. Jadinya apa? Khawatir. Jadi urusan masa depan itu serahin sama Allah aja. Karena kita tidak tahu tentang masa depan, tidak tahu tentang hasil. Jadi sebetulnya hidup kita ini hanya satu, ikhtiar. Urusan hasil serahin sama Allah. Maka apa yang disebut cukup Allah itu adalah saat kita hanya fokus menjalani hidup di sekarang. Kalau dalam bahasa sholatnya khusyuk. Khusyuk itu apa? Nggak kemana-mana, di sini saat ini, di sini nggak kemana-mana. Pikirannya nggak kemana-mana bercabang. Merasakan kehidupan yang betul-betul ada ya di sekarang ini, itu yang disebut dengan cukup. Bersama dengan Allah, menikmatinya dengan sangat baik. Ini definisi awal yang ingin saya sampaikan.
bahwa yang disebut dengan hasbunallah, cukup Allah itu aplikasinya adalah hidup kita ini cukup di sekarang saja. Apa yang terjadi sekarang, itulah yang kita terima. Kenapa Bapak Ibu? Di surat 36 ayat 82 Allah menyampaikan idza arada sayyan ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi bi'adi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Idza arada syai'an, dan ketika Allah berkehendak pada sesuatu, ucapannya gimana? Kun fayakun. Berkehendak. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu, maka kun fayakun, terjadilah. Nah, kalau kita melihat seluruh alam semesta ini sesungguhnya kehendak siapa? Keinginan siapa? Seluruh yang ada nih di dunia nih, semuanya nih, sekarang nih, ini kehendak siapa? Artinya di dunia ini isinya cuma satu, kehendak siapa? Allah. Di surat 2 115-nya Allah mengatakan ulillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu akan memalingkan wajahmu, di sana ada wajah Allah. Nah, hidup di sekarang itu hidup di mana kita paham bahwa kehidupan kita ini dikehendaki Allah, diinginkan Allah. Bahkan kita pun lahir, kita pun hidup dalam rangka mewujudkan keinginan Allah saja. Sering saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan, tapi mudah-mudahan semakin banyak kepahamannya. Izin saya tanya lagi, Bapak Ibu tolong dijawab lagi dengan ikhlas, mudah-mudahan kepahamannya semakin dalam ya. Bapak Ibu mohon maaf, kita punya keputusan, Allah punya keputusan, yang terwujud keputusan siapa? Kita punya keinginan, Allah punya keinginan, yang terwujud keinginan siapa? Kita punya kehendak, Allah punya kehendak, yang terwujud kehendak siapa? Allah. Kalau begitu berarti semua yang terjadi saat ini kehendak siapa? Apapun yang terjadi saat ini kehendak siapa? Berarti kalau begitu kita ini hidup dalam rangka mewujudkan siapa? Keinginan Allah. Kita hari ini bekerja keras Bapak Ibu. Kita bekerja keras ikhtiar dalam rangka apa? Mewujudkan keinginan Allah saja. Maksudnya bagaimana? Yuk Bapak Ibu ikhtiar maksimal. Bahkan ikhtiar kita totalitas. Kalau enggak hasil, yang terwujud keinginan siapa? Misalkan kita ikhtiar terus gak hasil, yang terwujud keinginan siapa? Ikhtiar berhasil, yang terwujud keinginan siapa? Allah. Dua-duanya keinginan Allah. Karena memang tugas kita cuma ikhtiar aja. Maka saat kita selalu begitu, apa yang terjadi? Ya cukup Bapak Ibu. Kita nggak butuh apa-apa. Ketika saya belajar tentang konsep ini, terus ditanya sama teman-teman, Mas Usep, pinginnya apa? Pingin saya cuma satu. Apa? Mewujudkan keinginan Allah aja dalam hidup saya. Betul Pak? Nah terus, emang kita kalau bisa mewujudkan keinginan kita sendiri? Nggak bisa. Maka saat kita sudah mengatakan keinginan saya mewujudkan keinginan Allah, maka cukup. Cukup itu yang melihat orang lain apa diri kita sendiri? Diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Mungkin orang lain melihatnya kekurangan, tapi kita nggak merasa kekurangan. Cukup. Kenapa? Karena kita hidup tidak di masa depan, hidup tidak di masa lalu. Hidupnya di mana? Sekarang. Sekarang di sini cukup tidak Bapak Ibu? Cukup. Nggak ada yang kurang. Apa yang kurang? Kita bisa bernapas. Betul tidak? Ini konsep awal yang ingin saya sampaikan tentang hasbunallah, cukup Allah. Cukup. Gitu. Jadi caranya gimana agar cukup itu? Udah nikmati sekarang aja. Sekarang duduk sambil di depannya ada apa nih? Aduh, itu cukup banget bahasa saya Pak. Ya, nggak mikirin nanti makan nasi padang, enggak. Sekarang aja ini udah cukup ini. Dengan apa? Angin sepoi-sepoi. Aduh, enak banget nih. Silaturahim sama bapak-bapak sambil apa? Mendengarkan selawatan. Aduh, enak banget. Cukup kan Pak? Cukup. Apa? Tidak ada kebutuhannya. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang di sini saat ini Bapak Ibu punya rumah nggak di sini? Di sini saat ini punya rumah nggak? Enggak. Apa Bapak Ibu yakin nanti bisa pulang ke rumah? Di sini saat ini Bapak Ibu yang dibawa anaknya berapa?
Ada yang nggak bawa kan? Lu nggak punya kan? Ya di sini saat ini ya begini kita. Betul Bapak Ibu? Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Para ulama menekankannya, ada menyampaikan tafsirnya adalah bukan tafsir, tadaburnya menyampaikan bahwa yuk hidup kita ini fokus di sekarang aja yang terbaik. Sadari sekarang dan lakukan yang terbaik. Cirinya terbaik itu apa? Bersyukur. Betul Bapak Ibu? Gimana cara bersyukur? La in syakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur pada Allah, maka Allah tambahkan. Wala in kafartum, dan ketika kita kufur menutupi, inna azabil syadid, Allah akan azab. Gimana sih namanya bersyukur itu? Bersyukur itu berterima kasih. Berarti kalau berterima kasih, ucapannya terima kasih dulu apa menerima dulu? Menerima dulu baru mengucapkan terima kasih, begitu ya? Menerima dulu ucapannya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Baik, maka yang disebut dengan syukur itu adalah menerima saat ini apapun yang Allah beri. Masalah pemberian dari Allah tidak, Pak? Masalah pemberian dari Allah bukan? Pemberian dari Allah. Kalau hari ini kita dapat masalah, kita terima, berarti kita termasuk orang bersyukur. Karena kita menerima. Apapun yang hari ini kita nikmati, kita terima. Kita hari ini nikmatinya ada snack ya, makan, kita terima dengan sukacita, itu syukur. Kita duduk bareng-bareng di sini, tenang, tidak seperti Palestina. Oh, kita syukur ya, Pak, nikmat banget ya. Nah, kita terima dengan sukacita, itu disebut dengan syukur, dan itu yang diinginkan Allah hari ini. Saat ini di sini kita mensyukuri apapun yang Allah kasih. Maksud mensyukuri itu adalah menerima dengan sukacita apapun yang terjadi pada kita saat ini di sini. Dampaknya apa? Cukup. Begitu. Maka ada doa yang disampaikan Rasulullah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatal ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, yang maha mandiri, berdiri sendiri. Birahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, tolong saya, wa aslih li sya'ni kullahu, bereskan semua urusanku, wala takilni, dan jangan kau bebankan kepadaku, ila nafsi, kepada nafsu, kepada diriku, tarfatal ain, walaupun sekejap mata. Jadi masalah itu jangan dibebankan kepada diriku walaupun sekejap mata. Artinya apa? Kita serahin semuanya sama Allah. Kita cukup apa? Menikmati hidup sekarang. Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa dipahami. Baik. Sekarang bagaimana caranya? Aplikasinya kita ini cukup Allah saja. Baik. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam surat 7:172 Allah memberikan kepada kita sebuah misi yang tersirat dan tersurat. Apa misinya? Allah menyampaikan di dalam surat 7:172 itu adalah Allah mengambil persaksian ila nafsi, kepada diri, kepada ruh. Apa persaksiannya? Alastu birabbikum, apakah aku ini Rabbmu? Tidak bisa apakah aku ini Tuhanmu, karena Rabb sama Tuhan berbeda. Apakah aku ini Rabbmu? Rabb ini memiliki makna 3. Satu, yang menciptakan. Yang kedua, yang memiliki. Yang ketiga, yang mengatur. Berarti persaksiannya begini, apakah aku ini yang menciptakanmu? Apakah aku ini yang memilikimu? Apakah aku ini yang mengaturmu? Lalu kita mengatakan apa? Qalu bala syahidna. Ya, aku ini adalah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rabb. Bersaksi. Tahapan pertama agar kita hidup di sekarang dan kita merasa cukup dengan Allah, tahapan pertama kita harus bersaksi. Maka rukun Islam yang pertama itu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Lalu bagaimana cara bersaksi itu? Apa yang kita saksikan? Yang kita saksikan apa yang kita saksikan Allah? Atau yang kita saksikan bukti adanya Allah? Mana yang kita saksikan? Allahnya apa bukti adanya Allah? Bukti adanya Allah. Berarti apa? Seluruh ciptaannya. Jadi kita diminta untuk menyaksikan seluruh ciptaan Allah. Kalau menyaksikan pakai apa? Indra mata. Nah,
Ini ingin kami koreksi Bapak Ibu pada diri kami sendiri, pada diri saya sendiri. Barangkali kalau Bapak Ibu sudah tidak seperti saya. Jadi saya sering memakai indera mata ini bukan untuk menyaksikan, tapi untuk menganalisa, menilai. Lihat Bapak-bapak, saya nilai. Bukan saya saksikan, tapi saya nilai. Dan kalau kita menilai bukan menyaksikan, apa dampaknya Bapak Ibu? Dampaknya ada di surat 38 ayat 75 76. Di surat 75 Allah memberikan sebuah pertanyaan kepada iblis, "Ma mana'aka antas juda?" Kenapa engkau, apa yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada yang aku ciptakan? Yaitu siapa? Adam. Lalu di ayat 75-nya Allah memberikan, iblis memberikan jawabannya. Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Nah, ada kata-kata ana khairu minhu. Ada virus namanya ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada dia. Kalau indera mata ini kita pakai untuk menilai, munculnya apa, Pak? Munculnya biasanya alam bawah sadar kita mengatakan saya lebih baik daripada dia. Contoh, mata kita melihat, mohon maaf ya, melihat ada pengemis, masih muda. Dalam diri kita, hati kita menilai, masih muda kok mengemis. Walaupun nggak diucapkan, dalam hati, masih muda kok mengemis. Itu alam bawah sadar kita mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Berarti apa namanya? Sombong ya? Padahal sombong walaupun seberat jarah tidak akan masuk surga ya. Terkadang mata kita ini sering kita pakai bukan untuk menyaksikan, tapi untuk menilai. Lihat siapa gitu, kita nilai. Kok gitu ya orangnya ya? Nah, saya akan mengatakan, kok gitu ya orangnya ya? Itu alam bawah sadar kita mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Ini virus Bapak Ibu. Virus dari siapa? Iblis. Hati-hati. Kok gitu ya? Kok bisa ya? Terus kita mengatakan, kalau iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kalau saya mungkin mengatakannya aku penceramah, dia tukang beca. Kalau saya mengatakan begitu kan sama saja. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sama saja, aku penceramah, dia tukang beca. Nah, kayak gitu kan sama-sama saja. Artinya apa? Ana khairu minhu, bahaya. Saat kita lupa dengan misi hidup kita itu bersaksi. Maka bagaimana caranya agar kita cukup Allah? Maka saat hari ini di sini saat ini indera mata kita pakai hanya untuk menyaksikan, bukan untuk menilai. Ya Ibu ya? Untuk apa? Menyaksikan. Hati-hati kalau kita pakai menilai, pasti belakangnya ada ana khairu minhu. Itu bahaya. Kira-kira begitu nggak selama ini, Pak? Mata kita dipakai untuk apa? Bukan menyaksikan kan? Untuk apa? Menilai. Hati-hati. Bapak-bapak sholatnya sangat khusyuk, lama, terus di samping kita ada pemuda sholatnya nggak mana? Cepet nggak jelas. Terus dalam hati, ora jelas ngono yo. Ini kan lihat kan kita ya. Tapi penglihatan kita itu menilai gitu loh. Pak, mohon maaf, ada nggak hak kita untuk menilai? Ibu punya hak nggak kita menilai? Nggak punya hak. Emang kita menciptakan apa di dunia ini? Nggak ada satupun yang kita ciptakan. Tidak ada satupun hak untuk kita menilai ciptaan Allah. Kita ini hanya diperintah menyaksikan aja ciptaan Allah. Betul? Terus pertanyaannya gimana caranya menyaksikan itu? Ada di surat 216 cara menyaksikannya. Kata Allah dalam Al-Quran, saya potong saja, wa asa an takrahu say'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'aw wa huwa sarrul lakum. Terkadang apa yang menurut kamu baik, menurut kamu buruk di sisi Allah baik, dan terkadang yang menurut kamu baik engkau cintai bisa jadi di sisi Allah buruk. Artinya Allah memberikan pada kita bahwa di dalam apa kejadian itu selalu ada dualisme.
kebaikan dan keburukan, atau positif dan negatif. Sehingga menyaksikan itu utuh Bapak Ibu. Netral diri kita, dan kita akan selalu bertemu dengan dua hal ini, dua kutub, baik dan buruk. Contoh. Apa contohnya? Misalkan kita melihat pengemis tadi. Kita saksikan. Saat kita menyaksikan di sana, mohon maaf, misalkan ada keburukan. Tapi kita netral, nggak menilai. Tapi setelah kita netral, nggak menilai secara utuh, akhirnya muncul kebaikannya. Apa kebaikannya? Oh, bisa jadi dia datang kepada saya untuk melatih saya agar saya bisa sedekah dengan ikhlas. Jangan-jangan dia guru saya, guru ikhlas. Ketemunya apa? Positifnya muncul. Atau kemarin misalkan viral ada gangster itu. Kalau kita menilai, itu bisa jadi kita mengatakan ana khairu minhu kan? Oh isone kaya ngono, caca. Nah, itu kan berarti apa? Kita merasa apa? Lebih baik daripada dia. Bisa jadi memang sekarang, tapi 20 tahun ke depan bisa jadi dia lebih baik daripada kita kan? Kita nggak tahu. Tapi kalau kita menyaksikan dari keburukan itu akan muncul kebaikan. Apa kebaikannya? Oh iya. Kita disuruh waspada. Waspada terhadap apa? Waspada kalau kita punya anak jangan sampai bergaulnya kebablasan. Waspada kemanapun kita pergi, ternyata setan itu akan menggoda siapapun. Muncul waspada. Selalu ada dua sisi yang akan selalu kita nilai. Nah, kalau kita hidupnya di sekarang saat ini, maka itu yang kita lakukan. Tidak pernah kita menilai, tapi apa? Menyaksikan. Dan itu yang diinginkan Allah. Betul Pak? Ayo saya mau tanya, ada hak gak Bapak Ibu menilai sesuatu? Enggak ada ya? Lalu kenapa dinilai? Kebiasaan. Terus kan? Kebiasaan kita. Sebetulnya nggak punya hak apa-apa kita. Enggak ada. Kita nggak punya hak sedikit pun menilai. Jadi apa? Justru dari semua yang kita saksikan itu Allah akan berikan namanya hikmah. Kapan-kapan kita bahas hikmah Pak ya? Kapan-kapan kita bahas. Hikmah itu apa? Saya sedikit saja saya kasih petikannya. Hikmah itu apa Pak Ibu? Hikmah itu begini. Banyak orang yang sehat, tapi kesehatannya pakai mencuri. Berarti apa? Berarti dia memang sehat, cuma tidak dikasih oleh Allah apa? Hikmah. Banyak orang yang pintar, yang jenius, yang paham ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama, tapi itu dipakai untuk menipu. Berarti dia dapat ilmu tapi nggak dapat apa? Hikmah. Banyak orang yang mungkin dapat jabatan, dapat status sosial, dapat pengaruh. Namun jabatan, status sosial, pengaruh sedikit pun nggak ada dampaknya untuk masyarakat. Barangkali dapat jabatan tapi nggak dapat apa? Hikmah. Hikmah itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada yu'til hikmah mayasa, kepada orang yang Allah kehendaki. Di surat 286. Ya. 296 atau 86. Itu dikatakan yu'til hikmah mayasa. Allah memberikan hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kehendaki itu maksudnya bagaimana? Dikehendaki Allah itu adalah bahwa bukan berarti Allah ngasih begitu saja. Orang itu ya harus ikhtiar. Seperti kita kesini kan, tentunya ada kehendak kita kan. Tapi ketika kita kesini, lalu kita betul-betul tidak menilai, hanya menyaksikan, akan menimbulkan apa? Hikmah di sana. Gimana kalau kita bertemu kebaikan? Leres, jangan dinilai, saksikan saja. Kenapa? Di setiap kebaikan itu juga akan muncul negatifnya yang harus kita waspadai. Ya. Maka saat itulah kita akan bertemu dengan hikmah. Nah ini yang pertama. Cara agar kita ini hanya Allah yang kita cukupi atau cukup Allah saja dalam hidup kita, maka kita fokus hidup di sekarang dan saksikan saja hidup ini. Jangan dia dinilai. Setuju betul? Siap Bapak Ibu? Udah saksikan aja, jangan dinilai, udah saksikan. Apapun saksikan. Menyaksikan itu munculnya apa? Hikmah, pelajaran. Begitu. Ngapunten, karena terlambat sudah maghrib ya, sudah isya ya, nggak bisa selesai. Gak apa-apa Pak,
Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah ya. Walaupun belum semua ya, mudah-mudahan ini bisa kita jalankan. Yuk kita rubah cara memakai indera mata kita. Ini yang amanah dari Allah. Jangan salah makainya. Allah menyuruh kita untuk apa? Menyaksikan, melihat, bukan menilai dengan persepsi kita, enggak. Menyaksikan aja. Karena sedikit pun kita tidak punya hak menilai ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah, Allah lah yang berhak menilainya, bukan kita. Kita hanya menyikapi dengan kita menyaksikan, nanti Allah kasih hikmah sama kita. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah ridho. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.